بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Kemarin terakhir kita sampai ayat 13. Kita lanjutkan ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kala, sekali lagi dia adalah huruf. Ya, huruf di sini maksudnya kata. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 model kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi yang dimaukan itu bukan huruf bukan huruf alif, ba, ta, sa, tidak. Nah, ini disebut dengan huruf ma'ani. Kalau di Indonesia seperti dan, apalagi ke, di, ya, dan seterusnya. Itu di dalam bahasa Arab pun ada disebutnya huruf ma'ani, itu huruf yang mengandung arti. Nah, kala ini huruf jazr. Jazr itu menghardik atau menegur. Jadi termasuk tarbiyah Al-Quran adalah menggunakan kata apa? Kalla, sekali-kali tidak, atau bukan seperti itu. Ya, jangan mau dibohongin dengan parenting yang tidak boleh bilang apa? Jangan, nah, dan seterusnya. Padahal Luqman saja mengajari anaknya dengan ya bunayya la tusyrik, wahai anakku jangan apa? Tusyrik, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bal, bahkan dia juga huruf. Ya. Rana ala qulubihim. Rana di sini artinya ghatta. Ghatta itu tertutup atau sesuatu yang menutupi. Kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, bahkan Allah tutup atas mata hati mereka. Jadi ya, sampai mereka mendustakan, kemudian mengolok-olok Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan ucapan asatirul awwalin. Itu semua adalah penyebabnya Allah Subhanahu wa taala tutup mata hati mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bukan karena mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu memahami bahasa yang mereka ucapkan, tapi sebab terbesarnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Jadi rana artinya di sini kata penulis ghatta qulubahum. Allah menutup hati mereka. Wa hajabaha, dan Allah hajabah itu menutup juga sama. Kayak depan ini kan hijab, hajaba menutup. Min qabulil haq, dari menerima al-haq. Kemudian lanjutannya makanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Kasaba yaksibu artinya kerjakan atau usahakan. Sekali lagi ayat ini serupa semisal dengan surat Al-Munafiqun di awal-awal, yang Allah katakan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Surat Al-Munafiqun ayat ketiga. Yang demikian itu disebabkan mereka tadinya beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan marhalah, tingkatan. Tadinya mereka itu mengimani, membenarkan, ya, menganggap itu satu yang betul, yang bisa diterima secara akal, secara fitrah dan seterusnya. Kemudian apa? Tsumma kafaru. Kemudian mereka
dustakan. Efeknya fatubi'a ala qulubihim, maka Allah tutup apanya? Hati mereka, sehingga mereka la yafqahun, mereka tidak bisa memahami. Jadi ada sebab akibat dalam ayat ini, bahwasanya perbuatan mereka mendustakan, mengingkari, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengatakan ayat-ayat Allah hanya asatirul awwalin, ya akhirnya Allah apain? Tutup hati mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ketika orang bermaksiat, maka akan satu titik ditancapkan, ditanamkan di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dibersihkan. Tapi kalau terus lagi, tambah lagi, akhirnya hatinya menjadi apa? Hitam. Setelah hitam dibungkus. Ya, setelah tidak ada lagi tempat, akhirnya dikufel. Nah, kufel inilah yang tingkatan paling parah. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati mereka ada akfal? Akfal itu gembok. Jadi gembok itu tingkatan terakhir. Setelah hati menghitam, kemudian dibungkus dengan ya rapat, baru bungkusnya digembok. Itulah ya sebab akibat ketika mereka tadinya orang-orang yang mengimani, orang-orang yang mempercayai, kemudian malah mengkufuri, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup mata hati mereka, ujungnya tidak bisa menerima yang namanya apa? Al-haq. Jadi terbaca memang alurnya, terlihat, bukan asal main tebak, tidak. Ya, terlihat ada prosesnya, ada sebab akibat. Ketika orang sulit menerima yang namanya apa? Al-haq. Ya, bukan karena mereka bodoh, tidak bisa mencerna, tidak bisa memahami kalam, enggak. Mereka ngerti, mereka paham, hanya saja ada bentuk pengingkaran, ada bentuk pendustaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup mata hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim, bahkan hati mereka atau Allah menutup. Rana tadi sekali lagi artinya goto. Goto itu menutup terhadap hati-hati mereka. Maka nu yaksibun, apa yang dahulu mereka pernah kerjakan dari dosa, dari pengingkaran dan seterusnya. Menariknya, kita kan berbicara tentang tipu ya, apa namanya, curang menipu. Tapi nanti ujungnya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa dari iqab, dari azab. Ini menunjukkan kayak apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu, ketika perbuatan yang asalnya itu hanya sekedar maksiat, kemudian ada bentuk ya nasihat untuk meninggalkannya, malah didustakan, malah dianggap itu halal, maka jatuh ke dalam kufur apa? Takdzib. Kufur apa? Takdzib. Dan takdzib memang tempatnya di hati. Tapi ketika dia umumkan, dia bicarakan, nah ketahuan. Ya, seorang tidak bisa menerka-nerka dia ini mendustakan atau tidak, kecuali setelah kita lihat gelagatnya, gerak-geriknya, ucapannya. Ya, setelah disampaikan dan begini, baru terlihat apa yang ada di dalam apa ya? Hatinya. Makanya orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan seperti orang apa? Muslim. Ya, karena nifaq ya i'tiqadi itu kufurnya besar, bukan kufur kecil. Yang diancam oleh Allah fid darkil asfali minan nar itu nifaq i'tiqadi. Tapi kan dia perkaranya apa? Hati. Kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah bahwasanya fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia tidak menampakkan, selama dia tidak mengeluarkan isi hatinya, dimuamalahi sebagai orang apa? Muslim, dihukumi secara zahirnya. Adapun nanti di akhirat Allah yang sidang. Hanya saja kita diberi kaidah oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya ada model nifaq i'tiqadi, dia kufurnya besar, mengeluarkan dari apa? Din Islam, tapi kita tidak bisa mereka menerka apa yang ada di dalam hati seseorang sampai betul-betul dia mengucapkan. Maka ya dia dihukumi dari apa yang terlontar dari lisannya karena isi dari apanya? Hatinya. Ya, misalkan dia meyakini juga bahwasanya syariat ini boleh diganti, boleh diubah, ya hanya relevan di waktu dulu, sekarang tidak.
ada keyakinan ini di dalam hatinya, maka ini keyakinan kufur. Ada bentuk takdzib, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia tidak lontarkan, selama dia tidak ucapkan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita hukumi dia secara apa? Zahirnya. Di satu hari antum dengar, misalkan Pak Ulil Absor bilang, bahwasanya Al-Quran itu hanya berlaku temporary, gitu dia. Apa itu temporary? Di masa tertentu saja, dulu saja. Sekarang tidak relevan lagi, bisa diganti, boleh diganti, kata dia. Nah, ini tercermin dari apa yang ada di dalam hatinya melalui lisan. Nah, itu bentuk kekufuran yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Tapi kalau dia tidak lontarkan, itu tertanam di dalam hatinya, ya nanti Allah yang sidang di yaumul qiyamah, Allah yang Maha tahu. Kita tidak dibebani urusan apa? Hati, sampai dia betul-betul menampakkan gelagatnya, menampakkan gerak-geriknya, mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya dengan lisannya, baru ternilai gitu. Makanya kayak misalkan kayak di grup, kalau orangnya diam aja, udah biarin aja diam aja. Mau dia ada nifak mau dia ada bodoh amat, mau cuek, bukan urusan kita. Itu urusan hati dia, kita tidak bisa terka. Tapi ketika ada yang muncul dari ucapan, dari pengakuan, dari begini dan begini, itu terbaca sudah bahwasanya ada bentuk pengingkaran, ada bentuk begini dan seterusnya. Masa kita usir-usir semua nih, ngapain ini orang nggak komen misalkan di grup, diem aja, wah ini kayaknya nifak ini, ya nggak boleh. Kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai apa? Hati. Kayaknya ini nih orangnya deh. Kata siapa? Nggak tahu itu. Apakah ada di dalam hatinya kemunafikan besar? Apa kemunafikan besar? Menampakkan Islam tapi benci terhadap apa? Islam. Benci dengan ajaran tauhid, ragu akan ajaran tauhid. Ini ciri khas orang-orang munafik. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana isi dari apa? Hatinya. Sehingga itulah yang disebut dengan syirik atau kufur yang khafi. Kita tidak boleh menghukuminya gegabah, kita tidak boleh serampangan main kafirkan saja, padahal itu perkaranya apa? Khafi. Makanya nanti mungkin bisa dibikin arah petanya. Ini ada kufur besar, modelnya zahirah dan modelnya apa? Khafiyah. Apa itu zahirah? Yang nampak. Dia sujud di kuburan, dia istighosah, dia kan namanya istighosah dipanggil ya Ali, ya Abdul Qadir dan seterusnya. Dia bertawasul dan seterusnya, itu kufur yang sifatnya besar lagi zahir. Gitu juga ada kufur besar tapi dia khafi, kita nggak tahu. Kapan taunya? Mungkin antum interogasi, antum ulik-ulik dia dan seterusnya. Tapi tidak ada kewajiban beban untuk mengetahui isi hati apa seseorang. Sudah, kita pakai umum saja. Barang siapa yang ada penyakit nifak maka begini. Barang siapa ada yang penyakit takdzib maka begini. Barang siapa yang dia punya penyakit ragu maka jatuh dalam kufur syak, kufur takdzib, kufur juhud dan seterusnya. Adapun untuk menilai personalnya, kita tidak akan pernah tahu kecuali setelah dia apa? Ucapkan. Begitu. Jadi perlu memang dipahami mana yang perkaranya zahirah, mana yang perkaranya apa? Khafiyah. Nanti di Aridul Jahal juga dibahas insyaallah taala karakter-karakter zahirah dan karakter-karakter apa? Khafiyah. Mafhum? Jadi kita hanya dibebani secara apanya? Zahir. Kemudian kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kalla, Allah ulang lagi. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali jangan. Sesungguhnya mereka ini siapa? Ayat sebelumnya secara total. Orang-orang yang tadinya awalnya hanya berlaku curang, perbuatan maksiat saja, tetapi ada bentuk takdzib. Ada bentuk pendustaan. Ada bentuk pendustaan kepada balasan yang Allah akan berikan. Selain tadi ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhirat Allah tambah lagi iqabnya. Sesungguhnya mereka terhadap Rabbnya hari itu yaumul qiyamah lamahjubun. Mahjub artinya hala bainahu wa bainallah. Ada penutup antara dia dengan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini karakternya siapa? Orang muslim atau orang kafir? Orang kafir ini karakternya. Bahkan Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini akan bahwasanya orang yang beriman itu akan melihat Allah di yaumul qiyamah. Dalilnya ini. Kenapa? Karena orang kafir nanti di yaumul qiyamah melihat Allah memang. Ini pendapat yang rajih. Kemudian Allah marah, Allah murka, Allah langsung tutup. Berarti kebalikannya, untuk membedakan antara si kafir dengan si mukmin, apa bedanya? Orang mukmin dimuliakan untuk melihat siapa? Melihat Allah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh orang yang beriman, apa bedanya nanti sama orang siapa? Orang kafir. Enggak ada gunanya nanti antara si mukmin dengan siapa? Si kafir. Ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Kebalikan. Ya, kalau orang kafir tidak melihat, berarti orang mukmin apa? Melihat. Lihat, di dunia diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup mata hatinya, tidak bisa menerima al-haq. Di akhirat ditambah lagi apa? Tidak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kado hadiah terindah untuk penduduk surga ini. Nikmat surga semuanya hilang ketika melihat apa? Wajahnya Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dia. Hilang semua. Ini nikmat yang terbesar. Dan Allah dilihat itu zatnya. Bukan sebagaimana keyakinannya orang-orang Asy'ari, orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Allah betul dilihat di yaumul qiyamah, tapi bukan dengan mata. Dengan apa? Hati. Kenapa? Karena dari awal mereka menetapkan Allah itu bukan zat, Allah itu makna. Bedakan ya antara zat dengan apa? Makna. Kalau zat, misalkan zatnya buku, ya begini zatnya buku. Ya, zatnya gajah, ya seperti yang kita tahu, gajah itu zatnya. Tapi kalau maknawi, misalkan ada orang punya kecerdasan, ada kecerdasan pada dirinya? Ada, tapi bisa kita lihat ada bentuknya bulat, kotak, nggak ada. Tapi kita yakini dia punya kecerdasan, tapi maknawi. Orang ini kuat badannya, bisa ngangkat batu, dan berarti kita yakini orang ini punya kekuatan? Punya. Tapi apakah kita bisa lihat? Enggak, itu namanya maknawi. Ada, tapi memang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, tapi ada. Itu namanya maknawi. Dan Allah dianggap sebagai apa? Maknawi. Jadi apa bedanya ya pengetahuan hamba kepada Allah di dunia dan di akhirat kalau semuanya maknawi? Ya di dunia saja kita tahu yang belajar asma wa sifat, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum melihatnya, tapi hatinya mengenal Allah memiliki sifat A, B, nama C dan seterusnya. Melalui apa dia? Hati. Ya, walaupun dia belum pernah melihat secara langsung di dunia. Tapi ketika ini juga sama serupa dengan alam akhirat, apa bedanya kalau gitu? Ini keyakinan menyimpang dari kaum yang menisbatkan diri atau dinisbatkan dengan Asy'ari. Jadi ketika mereka menisbatkan Allah dilihat di yaumul qiyamah, jangan senang dulu. Ya, karena yang mereka maukan Allah bukan apa? Bukan zat, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah makna. Ya, ini akidahnya orang-orang Jahmi sebetulnya. Diserap oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ari. Jadi Allah ada, tapi tidak ada. Gimana coba? Ya, kalau ditanya Allah ada. Tapi punya sifat, punya zat, enggak. Tapi ada. Nah, makanya kan orang-orang filsafat kadang nyeleneh-nyeleneh ya. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Allah ada, tapi tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat. Akhirnya dengan begitu mereka meyakini Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di dakhil alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di mana dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Maknawi. Nanti ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di mana-mana. Nah, itu termasuk ya pola-pola pikir yang rusak gara-gara menolak nama, menolak apa? Sifat. Al-muhim di sini balasan yang kedua, setelah di dunia ditutup mata hatinya, tidak bisa menerima al-haq, nanti di yaumul qiyamah la mahjubun.
Apalah mahjubun sekali lagi? Di sini artinya yuhal bainahum wa baina ru'yatir rabb ila yaumil qiyamah. Yuhal itu ditutup antara mereka dengan Rabbnya nanti sampai yaumul qiyamah. Tidak bisa melihat Rabbnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya husna dan sifatnya yang ula biwajhil karim, semoga kita dimudahkan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang terbesar, yang nikmat surga tak tertandingi, hilang semua ketika melihat apa? Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum lah. Ini kalau kayak gini dosanya kecil atau besar ini sampai ditutup ini. Walaupun tadinya apa? Maksiat doang dia, curang. Tapi ketika berembet naik sampai bentuk apa? Takdzib, pendustaan, menolak syariat Allah, menolak ketetapan Allah tentang berlaku adil dan seterusnya. Dan dia nampakkan dengan lisannya, dia cemooh, dikasih ayat dia bilang asatirul awwalin. Mafhum? Ya kalau dia bilang iya ini maksiat tapi saya belum bisa tinggalkan, itu masih mending. Berarti apa? Hanya sekedar maksiat tapi hatinya menerima itu ketetapan Allah, tidak boleh. Tapi kalau sudah sampai menghalalkan, kemudian membolehkan, mengejek ayat-ayat Allah, ini yang sampai derajatnya kufurnya takdzib atau juhud, mendustakan atau menentang. Assalamualaikum. Apalagi dalam perkara yang syirik besar, misalkan tauhid. Perkara maksiat saja ketika ditentang, didustakan dan seterusnya, bahaya ini. Apalagi dalam perkara-perkara tauhid gitu, ditentang. Ya Allah katakan B, malah dia bilang C. Allah katakan A, malah dia bilang begini dan begitu. Ya. Assalamualaikum. Ini jadi diambil kaidah di sisi Ahlussunnah, hukum asal dari perbuatan maksiat selain syirik besar, ya dia pelaku maksiat. Tapi hati-hati, dia bisa naik apa? Level. Ketika ada bentuk apa? Pendustaan, ada bentuk pengingkaran, ada bentuk pengolok-olokan dan seterusnya. Yang disebut dengan kufur takdzib, ya mendustakan. Atau juga bisa jatuh kufur juhud. Juhud itu menentang, menolak. Tambah lagi, ya siksa di akhirat. Qala Allah Ta'ala thumma innahum lasalul jahim. Kemudian bahwasanya mereka orang-orang kafir tadi betul-betul, lamnya kemarin kita sudah bahas namanya muzahlaqah, artinya taukid, penguat. Jadi ada dua taukid, inna sama lam, dua-duanya taukid. Tapi nggak boleh ngumpul dua, makanya digeser. Nah, geser itu namanya muzahlaqah. Allah katakan sungguh benar-benar mereka lasalul jahim, akan masuk. Salu artinya dakhala, masuk. Dari kata sala yasla, artinya masuk. Sala yasla bisa diartikan apa? Masuk biasanya ke tempat sesuatu yang buruk, yang jelek, itu namanya sala yasla. Isim fa'ilnya solin, solin, soliyani, soluna. Jangan pakai tasydid, afwan. So berarti dia ikut wazan sola yasla. Orangnya apa? Solin, ya. Orangnya apa? Solin. Betul? Romin. Nah, temunya tuh. Roma yarmi, romyan. Orangnya apa? Romin. Ini tadinya solin, soliyani, soluna. Nunnya kemana? Hilang karena dia jadi mudhaf. Al-jahim mudhafun ilaih. Intinya solu artinya masuk. Lihat Allah ungkapkan dengan isim fa'il, berarti memang pelaku dia. Pelaku yang akan masuk ke dalam neraka jahim. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau bukan dosa besar, apalagi yang dikatakan. Udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Neraka jahim. Ini bahaya ketika melakukan apa? Takdzib, pendusta. Ya, terus antum semuanya katakan kafir gitu. Karena antum enggak tahu kalau dia mendustakan. Ya sudah, kasih dalil umum aja supaya mereka ngeri, mereka takut.
Tapi kalau sampai tunjuk-tunjuk semuanya bahaya, khawarij. Kecuali ada yang sampai ngomong mendustakan, saya nggak terima, apaan begini, ya begini. Ini nampaklah apa yang ada di dalam apanya hati dia. Makanya sekali lagi dalilnya kisah orang-orang munafik di masa Nabi. Salat mereka salat, tapi menang baik. Tapi ada di dalam hati ini tuh kekufuran, kebencian luar biasa. Tapi kan Nabi tidak tahu yang gaib kecuali setelah dapat wahyu dari Allah. Bahwasanya fulan itulah orang-orang munafik. Ya, bahkan ada para sahabat yang dikasih tahu nama-namanya, sir rahasia, jangan kasih tahu yang lain. Bahaya. Bisa jadi kalau dikasih tahu betul-betul dia munafik, ketika dikatakan munafik, wah langsung dia stres. Bisa jadi. Ya, disimpan aja, barangkali nanti dia bertobat, kan barangkali ada kemungkinan ketika tidak dikoar-koarkan, tidak diangkat suara. Sampai Umar datangi, ada nggak Nabi sebut nama saya? Saking khawatirnya disebut sebagai munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini pentingnya hati-hati dari menolak yang namanya apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia masih belajar ya silakan aja, anteng-anteng aja maksudnya. Tenang-tenang aja gitu. Mau belajar tapi teriak-teriak. Kan kocak ya. Katanya alhamdulillah saya bisa menerima tauhid yang benar, ya, tapi keluar-keluar mulu teriak-teriak. Ini kan lucu namanya. Ini kan enggak sesuai dengan ucapannya gitu. Enggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Kalau mau dengerin dapat faedah ya dengerin aja sudah. Enggak usah kirim-kirim faedah. Bukan melarang untuk apa? Ngirim-ngirim faedah. Tapi ternyata yang dikirim kan ya enggak jelas, orang-orang berpenyakit akidahnya dan seterusnya. Ya kalau mau belajar diam aja sudah. Tenang dengerin, terna kan gitu. Bukan malah ya asik mengirim atau berselancar dengan faedah-faedah yang disampaikan oleh orang-orang yang berpenyakit. Wassalam ya. Wassalam. Semoga bisa dipahami, ini balasan oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang melakukan takdzib. Kita lanjutkan ayatnya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian yuqalu artinya dikatakan kepada orang-orang kafir tadi yang Allah tutup, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka Jahim, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dahulu kalian telah dustakan. Lihat bagaimana Allah memberikan sebab akibat, Allah tutup, Allah masukkan ke neraka Jahim. Besar sebabnya adalah apa? Tukadzibun. Inilah yang dulu kalian apa? Dustakan. Di mana? Di dunia. Ketika datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya dia malah apa? Mendustakannya. Ya, dusta itu di hati. Mendustakan itu tepatnya di mana? Di hati. Ya beda kalau dia nyembelih di laut, ya udah itu kemungkinan besarnya memang untuk siapa? Untuk Nyi Roro Kidul lah, untuk jin. Nyembelih di atas gunung tuh. Kira-kira untuk siapa? Masa ya untuk kurban? Nggak ada ceritanya. Orang dia datang mau bawa kambing, bawa ke mananya? Ke apa tuh lah, apa namanya? Kawah. Ya apalagi di bawahnya udah ada orang yang begini-begini. Itu untuk siapa memang? Yang begini masa harus husnudon? Ya sama aja kayak orang udah sujud di kuburan, itu lagi kuburan sutroh, ya nggak bisa. Nah itu perkaranya apa? Zahir. Tapi yang namanya syak, ragu, yang namanya apa? Takdzib, itu tempatnya di mana? Jati, dia menjadi kufur yang khafi, yang tidak sembarangan orang langsung cap, nggak boleh. Kecuali memang dia telah nampakkan. Itu pun ketika dia sudah nampakkan tidak boleh kita juga koar-koar. Cukup di dalam apa? Hati saja. Ya, cukup di dalam apa? Hati, ya karena bisa jadi itu maslahatnya lebih besar ketika kita tidak angkat suara. Karena kita ini siapa? Kekuatan nggak punya, ya power nggak punya. Mafhum? Ya sudah, ingkari minimum dalam apa? Dalam hati. Khafi tadi. Mafhum. Untuk angkat suara itu tidak ada kelaziman. Sebagaimana juga dalilnya kisah Nabi terhadap orang munafik. Nabi sudah dikasih tahu, dikasih berita nih munafik fulan, tapi Nabi tidak angkat suara.
Nabi tidak angkat suara karena bisa jadi itu maslahatnya lebih lebih besar. Tapi ketika ada beberapa yang muncul pemukanya ya Nabi sebut. Kayak contohnya siapa? Abdullah ibn siapa? Ibn apa? Ya, Abdullah bin Salul dan seterusnya. Ya, padahal masih banyak pengikut-pengikutnya, tapi kan nggak disebut semua. Tapi ketika ini yang paling mencolok, yang paling inilah poinnya, permusanya paling keras. Akhirnya diangkat suara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya yang lain tahu, paham, hati-hati dari orang ini dan seterusnya. Tapi untuk keluar semuanya, ya kita tidak ada kelaziman di dalamnya. Terlebih lagi kalau dia diam-diam aja, misalnya nggak ada suara, nggak ada komen. Nah kan kita nggak tahu tentang hati dia. Ini orang gimana, diem aja ya. Nggak seru lah nih orang, ya gimana? Ya namanya orang diam aja, mau diapain? Ya sudah sampein aja terus. Ini menunjukkan bukti keikhlasan kita dalam dakwah. Jangan cari-cari gimana nanti tanggapan orang. Dia terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima ya sudah. Ya kalau dia nggak bicara, diam aja, udah biarin aja. Kita hukumi secara zahirnya selama dia tidak melakukan yang namanya kekufuran yang besar, yang zahirah, yang nampak. Bukan berarti dia tidak kafir, tetap dia kafir, tapi nanti dia yaumul qiyamah Allah yang nilai. Nah kita di dunia hanya mampu menilai secara zahirnya, dan kita pakai kaidah umum saja. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keraguan, maka begini, kufur. Barang siapa yang di dalam hatinya ada takdzib, pendustaan, maka ini juga disebut kufur takdzib dan seterusnya. Tapi untuk mengangkat suara si fulan ini kufurnya takdzib, dari mana? Atau punya data, punya dalil? Enggak. Itu dia diam aja, ya. Enggak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan rujukan. Nah itu kan karakter manusia begitu. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Ya, kapan kita bilang dia muslim? Ya karena ada ciri-ciri muslim pada dia. Kita katakan muslim. Kenapa kita katakan dia musyrik? Karena ada ciri-ciri khas dari sebuah kesyirikan. Mungkin dia sujud di kuburan, dia ngalap berkah di kuburan, dia tawaf di kuburan, kan ketahuan. Ya, atau dia kafir, agamanya Yahudi, Nasrani, kita katakan kafir. Tapi ada yang modelnya apa nih? Nifaq. Ini juga bentuk kekufurannya. Ya, mengeluarkan diri dari Islam, tapi kan kita tidak tahu sampai dia menampakkan apa yang ada di dalam hatinya, begitu. Dan juga jangan dipahami bahwasanya kekufuran itu hanya di dalam hati saja, tapi banyak modelnya. Ada ucapan, ada perbuatan, ya, ada apalagi hati. Walaupun yang paling banyak di mana nih? Di hati. Ya. Misalkan dia khauf, takut kepada para wali. Nah kita nggak tahu dia takut apa nggak pada wali. Kita lihat dia sholat, dia nggak ke kuburan, ya sujud. Tapi ternyata di dalam hatinya ada rasa takut yang besar kepada walinya, takut kualat, takut begini dan begini. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Kecuali kalau dia ngomong sendiri, wah wali itu emang dahsyat ya, ngeri anak kalau ini. Ya hati-hati lu, jangan macam-macam, lu jangan celah dia. Ya, kadang-kadang ditakuti, jangan mencela wali, nanti turunan kita jadi jadi cacat kata dia gara-gara mencela sama mencela wali. Wah, baru ketahuan. Ada rasa yang takut terhadap wali tadi, padahal itu tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Ya, baru nampak itu kufurnya besar itu. Makanya nanti di kitab Syekh Muhammad bin Wahab yang Jami Ibadah itu, yang dulu pas kita privat itu pernah baca, nah, ada bentuk kekufuran, salah satunya adalah khauf. Ada sujud di situ, ada ruku, kemudian juga ada khauf. Tapi khauf ini adalah perkara hati, tidak boleh langsung kita keluar dan seterusnya, atau langsung melabeli, mencap, nggak boleh, kecuali apa yang nampak di dalam hatinya dengan lisannya terlontar. Begitu. Karena kan ibaratnya hati ini ceret ya, apa ceret itu? Teko, ya, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, tapi kalau ada orang injek-injek Al-Quran, ngencingin Al-Quran, ya kufurnya apa ini? Zahir, nggak usah ditanya dulu hatinya. Bentar, saya tanya hatinya dulu, nggak usah.
Nah, itu kufur dalam perbuatan yang zahir. Ya, kalau tuh mampu keplak aja langsung palanya. Ya, kayak kemarin di Amerika tuh ada politikus tapi dia sayap kanan atau sayap kiri yang benci sama Islam. Dia orasi sampai pegang Al-Quran, siram pakai bensin, dibakar. Di stop tuh ada beberapa orang. Pas lagi tengah-tengah langsung ada yang nampol. Ya, tahu nggak? Syekhul Islam dulu pernah dipenjara. Gara-gara apa? Ya, menyuruh orang mukulin orang Nasoro atau orang Yahudi atau orang Nasoro lah, yang melecehkan Al-Quran. Kata Syekhul Islam, udah habisi aja, tampolin aja, tepak debuk. Ya, siapa yang nyuruh kalian? Syekhul Islam, tangkap. Ya, karena ini memang perbuatan yang sangat luar biasa di dalam kekufurannya. Tidak usah ditanya dulu hatinya gimana dia ketika mencela Al-Quran. La haula wala quwwata. Nah, ini kan penyakit namanya. Pernah di Jamiah Islamiyah sendiri, orang-orang mahasiswa Afrika, ya supaya dia ujiannya kuat, main dukun dia. Apa caranya? Jadi di WC-nya dia itu, dulu WC-nya WC jongkok. Ya, Al-Quran dijadiin apanya? Tatakan. Nah, ya, ya, ngeri sekali. Ketahuannya baru mungkin ada temannya atau apa, ngelihat dia ternyata ditaruh Al-Quran buat tatakan dia buang hajat. Nah, itu katanya syarat supaya jinnya bantu dia biar bisa ujian. Nah, termasuk kan Afrika, termasuk juga yang sihirnya itu dahsyat yang kuat. Walaupun Indonesia juga banyak sihirnya. Ya, yang begini langsung dipanggil, dipancung sudah, nggak usah tanya-tanya dulu hatinya. Kalau dia bertobat urusan dia dengan Allah SWT. Tapi sekarang dia telah melecehkan syiar Islam, terlebih lagi adalah Al-Quran. Bisa dipahami ya? Ya, jadi memang harus pahami mana yang zahirah, mana yang khafiyah. Ya, jadi takdzib, pendustaan, syak itu larinya di mana? Hati. Bughat itu membenci. Membenci apa yang Allah tetapkan, Allah syariatkan, itu pun termasuk kekufuran. Hanya saja dia bentuknya khafi. Tidak boleh langsung kita yakini, wah kayaknya dia ini membenci dah. Dari mana tanya? Ya, belum tentu yang kita bayangkan dalam hati kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dia. Kita tidak dibebani perkara yang sifatnya batin, kita hanya dibebani dalam perkara yang zahirah. Intinya kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat keberapa tadi? 17, yang awalnya dari bentuk kecurangan yang itu ya perbuatan maksiat dibawa ke kekufuran, tapi bisa sampai derajatnya memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah di yaumul qiyamah. Apa nanti dikatakan? Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada bentuk kufur takdzib. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah ridho kita. Ya, kayaknya libur 2 hari aja iman agak goyang nih. Agak melempem dikitnya, kerasa kan? Ya, gimana rasanya nih? Apalagi yang ngajinya cuma seminggu sekali atau ngajinya cuma sebulan sekali nih. Ya, kita makan aja 3 kali sehari kan? Ya coba dah makan sehari doang, sekali doang sehari, lemes. Atau seminggu sekali dah tuh makan, sanggup biro? Enggak, apalagi ilmu ya. Kerasa tuh, misalnya mungkin berasa ada muraqabahnya kuat, lama-lama gini kayaknya kurang muraqabah nih. Lalai lagi. Nah, itu menunjukkan iman itu naik naik turun. Semoga Allah jaga keimanan kita. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tafadhalu, barakallahu fiik. Ayo, yang mau nanya silakan. Ya. Nanti dia kufur khafi. Nanti di hari jalan ada pembahasan tentang iman, detailnya itu perkara yang khafiyah. Maslahat. Bisa jadi antum yang paling tahu nanti. Ya, kalau antum keluar-keluar nanti malah jauh manusia bisa jadi. Ya,
Makanya jangan terlalu semangat juga ya. Nanti grup main keluar-keluar aja. Ya khair insyaallah. Nanti ada termasuk khafiyah adalah pembahasan detail iman. Itu termasuknya perkara khafiyah. Ya, maka perlu disampaikan hujah kepada dia. Sampaikan apa? Hujah kepada dia. Fadhal ada lagi? Ya. Musyrik. Kafir itu lebih umum. Ya, musyrik lebih khusus. Tidak semua orang kafir gara-gara musyrik. Maksudnya ya. Tapi musyrik sudah pasti apa? Kafir. Ya, kan makanya kafir ada kafir takdzib. Anggaplah dia nih mengesahkan Allah dalam ibadah, si mutafifin ini. Tapi ketika ada takdzib, jatuh dalam kufur apa? Takdzib. Tetap namanya juga kafir. Ya, walaupun dia tidak menyekutukan Allah. Ya, atau orang ya pembatal nomor satu apa? Meminta kepada selain Allah. Pembatal kedua tawasul. Ini dia bebas dari nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 bebas, nomor 2 bebas. Maksudnya tidak melakukan pembatal nomor 1 dan 2. Tapi melakukan nomor 3, ragu. Jatuh juga dia, nawakil Islam. Keluar dari apa? Dini Islam. Walaupun dia tidak melakukan pembatal nomor 1, tidak melakukan pembatal nomor 2. Tapi dia jatuh dalam apa? Nomor 3. Seperti dia ragu kepada kekufurannya orang Yahudi, orang Nasara. Ya, nanti kita rinci. Kalau dia ragu kepada kekufuran orang yang melakukan syirik besar, maka pendapat yang dipilih oleh para imam, para ulama kibar seperti Syekh bin Baz, ya tidak boleh langsung dikafirkan kecuali setelah ditegakkan hujjah. Allah alam bis. Betul, ada lagi kan? Nah, jadi angkat suara itu tidak ada kelaziman. Angkat suara tidak ada. Ya, biasanya sih saking semangatnya ya khair supaya ada petasan dulu jeder. Enggak lama ya. Ya, insyaallah. Ya dulu juga sempat kita ketemu Syekh Abdullah Jarbu di rumahnya. Masya Allah, kita sholat di dekat masjid rumah beliau, bincang-bincang, minta nasihat lah ibaratnya. Gimana sih kalau kita keluar-keluar ini saya sebutin tokoh-tokohnya, ya, saya dengan bijak, dengan hikmah, ya dakwah saja kata beliau. Nggak usah ngurusin ini, ngurusin itu, udah dakwah aja pelan-pelan. Semoga Allah berikan apa? Keberkahan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh bilang, boleh saja kalau memang ada masalah apa? Masalah yang besar. Ya, karena bisa nanti ke efeknya ke kita juga. Kalau antum siap menanggung ya, kalau antum siap apa? Menanggung beban gitu, dikucilkan, ya silakan kalau antum kuat. Tapi kalau nggak kuat, menang-menang bayar. Cukup di dalam apa? Dalam hati bahwasanya beli orang-orang ini tokohnya dan seterusnya. Tapi kalau antum sebut nama, nanti antum dikucilkan, antum berefek pada muamalah antum, berefek pada maisha, ya, ini perlu tahan-tahan lah ibaratnya. Tergantung apa antum yang paling tahu perkara urusan antum. Kalau anak sih dari awal emang nggak ada urusan kan, ya sikat aja langsung. Ya insyaallah. Ada lagi yang lain? Fadhal. Santri ada yang mau ditanyain? Paham ya, jangan sampai melakukan namanya takdzib. Apa itu takdzib? Mendustakan. Jadi kalau dikasih ayat Allah, dikasih hadis, sami'na wa ata'na. Ya, kalau misalkan belum bisa lepas, ya sudah banyak istighfar. Jangan malah ngeyel, jangan malah begini dan begini, khawatir jatuh ke dalam pendustaan tadi. Ya.
Insya Allah nanti kalau masuk bab inilah nawaqid Islam lah, nanti mungkin dicari lagi waktu supaya kita bisa kaji nawaqid Islam punyanya Syekh Fauzan. Di situ nanti disebutin macam-macam kekufuran. Ada kufur syak, ada kufur juhud, ya kufur takdzib, kufur i'rad, ada kufur jahal. Jadi kufur itu macam-macam, tidak hanya satu model. Kecuali di sisi Murji'ah, kufur hanya satu, yaitu apa? Ya, lawan dari tasdik. Karena iman itu tasdik, berarti lawannya adalah takdzib. Ya, kalau dia mendustakan, berarti kafir. Perbuatan-perbuatan enggak masalah. Ya, walaupun dia nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, tapi tidak ada bentuk pendustaan dan seterusnya, enggak masalah. Yang masalah adalah apa? Takdzib, atau tidak mau mengimani. Bahkan dalam perkara iblis saja dibilang iblis ini takdzib, mendustakan perintah Allah. Enggak ada perintah yang didustakan iblis, enggak ada. Ya, dia membenarkan itu perintah dari Allah. Hanya saja dia aba wastakbar, enggan dan sombong, tidak mau turut, tidak mau patuh. Itu enggan, namanya aba. Aba itu nolak, enggan. Di bawahnya ke takdzib, mendustakan, nggak ada. Kenapa? Karena perintah itu tidak bisa didustakan. Pertanyaan itu tidak bisa didustakan. Yang belajar usul fikih ngerti lah. Misalkan, siapa namamu? Bohong. Nggak ada. Didustakan itu kan dibohongi, didustakan. Misalkan, ya lap itu papan tulis, terus dia bilang, bohong. Ya, didustakan perintahnya, nggak bisa. Yang ada mau atau enggak jalanin gitu. Kan Allah apa perintahkan? Apa lafadznya? Usjudu. Wa iz qala Allah. Apa depannya nih? Wa iz qala rabbuka lil malaikatis judu usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Misalkan Usama, tolong dihapus. Wah, nggak mau, apa yang mau hapus? Itu bukan mendustakan perintah, tapi namanya apa? Sombong, istikbar, menolak. Sama orang-orang Murji'ah di bawahnya apa? Iblis itu kufurnya takdzib, mendustakan. Padahal nggak ada ceritanya iblis mendustakan di situ, nggak ada. Karena memang tidak layak tempat di situ untuk mendustakan, karena perintah. Ya, jadi di usul fikih itu ada yang tidak bisa didustakan, itu pertanyaan dan perintah atau larangan. Ya, misalkan kita dinanya, siapa namamu? Wah, saya dustakan pertanyaanmu. Orang nanya sih. Apa yang bisa didustakan? Berita. Misalkan Allah kabarkan begini-begini, dia bilang, enggak, bohong itu dusta. Itu namanya takdzib. Allah kabarkan ini dosa, ini bercurang, ini curang, ini dosa, nggak boleh. Apaan ini? Katanya bohong, dusta ini, nggak benar ini. Itu namanya dusta. Tapi namanya perintah, nggak bisa dibilang, nggak bisa kita dustakan, namanya perintah. Ya, maka secara akal aja, ya tidak sesuai apa istidlalnya. Ada, ya, nanti itu kaget lagi disebut namanya yang ngomong begini siapa? Kalau sebut lagi ntar bahaya lagi nanti. Ya Syalbani yang ngomong bahwasanya iblis ya kufurnya bukan kufur aba wastakbar, tapi kufur apa? Takdzib. Ya karena polanya, teori awalnya ya kan udah sepakat nih iblis kafir nih, sepakat nggak nih? Kali nggak ada yang sepakat ini. Sepakat nih Ro, iblis kafir. Sepakat ya? Paham? Ya, terus dicari-cari kufurnya apa? Ya, kufurnya kan tidak mau melaksanakan, tidak mau berbuat, tidak mau bertindak atas perintah. Akhirnya dibawalah bahwasanya kufurnya adalah apa? Mendustakan. Gak ada iblis mendustakan perintah Allah. Karena tadi sekali lagi itu adalah perintah. Perintah nggak bisa didustakan. Yang bisa didustakan adalah kabar, berita. Misalkan Z hari ini pergi ke Bogor. Dari mana lu? Bohong, dusta. Nah,
Bisa. Tapi kalau bilang pergilah ke Bogor, apa ini dusta? Nah, nggak bisa. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu memang nanti belajarnya ada di usul fikih. Namanya ada khobar insya, ada khobar, ya udah khobar dan insya. Nah, itu. Ada khobar dan ada apa? Insya. Khobar itu ya berita. Zaid itu anak yang pandai. Ah, bohong, dari mana dia pandai? Ya, tapi kalau ada perintah insya namanya, belajarlah kamu. Wih, bohong, nggak bisa. Gimana ceritanya? Orang perintah kok didustakan, nggak bisa. Senyum ya, ngomong. Dia tidak mau mengerjakan itu, menganggap dirinya besar. Kufur istikbar nanti. Bisa kufur iba atau kufur istikbar. Itu enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada kesombongan yang paling besar, nggak perlu lagi perintah Allah. Nah, itu istikbar nanti jatuhnya. Ya, bukan kufur takdzib dia. Bukan kufur apa? Kufur takdzib. Istikbar itu merasa tinggi, merasa besar, sombong. Ngapain perintah-perintah saya? Oh, waduh. Tapi pada hakikatnya dia membenarkan itu perintah dari Allah. Cuma saya nggak mau jalankan. Ya, karena dari dasarnya namanya perintah tidak bisa didustakan. Yang bisa didustakan adalah apa? Berita. Ya, misalkan di sana ada kebakaran, ah bohong antum ya. Dari mana di sana ada kebakaran? Orang laut misalkan. Dia dustakan. Ya, misalkan Allah mengabarkan pelaku syirik besar namanya apa? Musyrik. Ya, terus dia dustakan, dia ragu, ini bahaya. Jatuhnya bisa dalam kufur syak atau kufur apa? Takdzib, mendustakan berita kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa ya? Nah, misalkan Allah kabarkan tentang surga dan neraka, isinya apa itu? Berita. Ya, bahwasanya di surga begini, di neraka begini, terus dia dustakan sama dia. Ah, bahaya, ini namanya kufur takdzib, mendustakan. Begitu. Ya. Pelan-pelan lah ya, kita pahami, nanti juga dimengerti insyaallah ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.